Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Risma Wigawindari, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, langsung saja. Pembelajaran kita kali ini, saya akan menjelaskan materi lafaz yang tidak jelas maknanya. Pada materi lafaz yang tidak jelas maknanya terbagi menjadi 4. Yang pertama, khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Di pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bagian muskil. Apa itu muskil? Muskil dalam bahasa yaitu bermasalah atau problematik, kompleks atau kompleks, ambigu atau ambiguous, sulit atau difficult, dan meragukan atau dubious. Sedangkan dalam istilah, lafaz yang memiliki beberapa arti atau makna, namun dalam pemakaian suatu ayat hanya satu makna saja. Maka dari itu, muncul lafaz yang tidak dapat dipahami dan harus dipahami maknanya dan memperhatikan qarinah atau faktor eksternal dari lafaz itu sehingga nanti akan mengetahui makna dari lafaz tersebut. Selanjutnya, ada sebab terjadinya muskil ada 2. Yang pertama itu lafaz atau kata yang mempunyai 2 makna atau lafaz mustarak. Contohnya yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya terletaknya akad nikah. Maksudnya, dari kalangan sahabat dan tabi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang di tangannya terletaknya akad nikah itu adalah istri dan suami. Mereka beralasan bahwa memberi maaf hanya bersumber dari orang yang punya hak itu. Jika istri secara hukum sudah sah melakukannya, maka ia melakukannya sendiri atau dilakukan oleh walinya bila ia belum cukup umur. Dengan demikian, dia tidak mengambil sedikit pun dari mahar tersebut. Suami tidak wajib lagi membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Maka tafsiran ayat itu menurut jumhur ulama adalah kecuali sang istri memaafkan, maka tidak wajib si suami membayar setengah dari mahar tersebut, atau suami yang memaafkan lalu ia memberi mahar secara penuh kepada istrinya itu. Selanjutnya, sebab terjadinya muskil yang kedua adalah adanya kesan kontradiksi di antara 2 ayat yang berbeda dengan konteks yang berbeda pula. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 101 yang artinya, apabila sangkakala ditiupkan, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Contoh yang kedua pada Quran surat At-Tur ayat 25 yang artinya, dan sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan mereka saling bertanya. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka tidak saling bertanya, sedangkan pada ayat kedua dimaksud mereka saling bertanya. Ini menjadi muskil untuk dipahami karena seolah-olah di antara 2 ayat itu terjadi kontradiksi, maka untuk mengetahui maknanya perlu diteliti konteks masing-masing ayat. Nah, pada konteks yang pertama bercerita tentang huru hara ketika terjadinya kehancuran di dunia akhir zaman waktu itu. Sangkakala pertama kali ditiup, ketika itu segala pertalian hubungan sudah lenyap dan masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Sedangkan konteks ayat kedua bercerita tentang kejadian setelah sangkakala kedua ditiup dan masing-masing orang telah ditentukan kedudukannya di surga atau di neraka.
Waktu itulah mereka saling bertanya dan saling bercerita tentang apa yang mereka lakukan selama di dunia dahulu. Jadi tidak ada kontradiksi di antara kedua ayat tersebut. Dan dengan mengetahui konteks pembicaraannya, maka terangkanlah kemuskilan darinya. Selanjutnya, kita memasuki pada kesimpulan pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya adalah, muskil adalah lafaz yang memiliki beberapa arti atau makna, namun dalam pemakaian suatu ayat hanya satu makna saja. Maka dari itulah muncul lafaz yang tidak dapat dipahami dan harus dipahami maknanya dengan memperhatikan qarinah atau faktor eksternal dari lafaz itu, sehingga nantinya akan mengetahui makna dari lafaz tersebut. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.